karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada yang berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah dan berani. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa di zaman hakim-hakim tidak ada pemilihan langsung oleh orang-orang Israel siapa yang akan memimpin mereka. Ternyata pemilihan hakim-hakim itu muncul ketika sebuah peristiwa terjadi di antara mereka. Kita melihat bahwa sebenarnya kesalahan itu terjadi pada bangsa Israel. Mereka dipengaruhi oleh penyembahan berhala, padahal mereka telah memiliki Allah sejati. Kemarahan Tuhan menjadikan mereka harus berbuang kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dalam teks kita hari ini, orang Israel yang melakukan yang jahat di mata Tuhan itu jatuh ke tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Ketika mereka menderita, mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan mempersiapkan seorang hambanya, seorang hakim di antara mereka yang bernama Gideon. Saudara, ada sebuah penerbit yang membuat logo di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa mereka adalah penerbit itu. Penerbit itu bernama Gideon. Dan Gideon itu yang menjadi pembahasan kita pada teks ini. Dia adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Siapakah Gideon itu? Ternyata Gideon memiliki latar belakang yang sebenarnya adalah pribadi yang setia. Orang tuanya, ayahnya adalah penyembah berhala. Dia memiliki penyembah kepada Baal, sedangkan Gideon tidak menyembahnya. Dia memiliki iman kepada Allah. Dia memiliki iman sejati. Dan dari sana kita semakin menyadari satu hal, bahwa Allah tidak pernah sembarangan memilih orang-orang pilihannya. Gideon akhirnya menjadi pribadi yang dipersiapkan oleh Allah. Setelah dia melihat tentang apa yang Tuhan lakukan kepadanya, meskipun dalam tanda kutip dia ingin meminta tanda daripada Allah, apakah benar dia yang dipilih oleh Allah. Dan ternyata dari dua hal yang dia lakukan, Tuhan melakukannya dan dia menyadari bahwa ini adalah tandanya. Dia menjadi pribadi yang dipilih oleh Allah lewat malaikat Tuhan. M di sana adalah M besar, malaikat Tuhan. Kemudian menetapkannya menjadi hambanya, dan kemudian dialah yang dapat mengalahkan dia. Saudara yang terkasih,
Ketika kita mulai melihat dari realita ini, terlepas tentang pahlawan yang disebut dalam teks itu, kita melihat bahwa ada ancaman besar dalam kehidupan manusia jika manusia itu tidak setia kepada Tuhan. Lihat dunia sekarang ini. Dampak dari ketidaksetiaan manusia kepada Allah, ternyata kita sedang diperhadapkan dengan tindakan amoral yang sangat mengerikan. Banyak hal yang telah ditemukan oleh manusia yang awalnya untuk memudahkan pekerjaan manusia, tetapi pada akhirnya mencelakai dan mengancam nyawa banyak orang. Mengapa hal itu terjadi? Semua yang dilakukan manusia yang tidak pada koridor kesetiaannya kepada Tuhan akan sangat merugikan banyak manusia. Tetapi para siapa yang mencari kemuliaan Allah dalam sebuah penelitiannya, maka itu akan berdampak bagi manusia. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa semakin kita tidak setia kepada Tuhan, semakin banyak ancaman yang akan terjadi pada kita. Dan kita tidak menginginkan hal yang buruk akan semakin banyak melanda umat manusia. Pahlawan yang sesungguhnya adalah Kristus. Mari kita hidup seperti Kristus, sehingga kita akan melihat dunia yang tertata dengan rapi, dunia yang tertata dengan baik, dunia yang akan menjadi milik orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Engkaulah pemilik kami, Engkaulah Tuhan kami, dan Engkau telah menyatakan itu jauh sebelum kami lahir. Lewat hamba-Mu Gideon, kami semakin mengerti bagaimana Engkau sangat peduli kepada bangsa. Dan kami juga yakin Engkau sangat memperdulikan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memelihara iman yang benar. Kami tidak terjerumus menyembah Allah-Allah yang bukan Allah. Tolong kami Tuhan, supaya kami setia di hadapan. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.